Guys, perkenalkan nama saya Rafael Vicky Ambitan, program studi ilmu sejarah Universitas Samratulangi, semester 1. Hari ini saya akan membahas mengenai video sejarah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia. Kebudayaan masyarakatnya diperkirakan sudah terbentuk sejak 5000 sebelum Masehi. Kata Mesopotamia berasal dari kata Yunani yang berarti antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Kedua sungai tersebut sering terjadi banjir, namun meninggalkan lumpur yang membentuk dataran rendah aluvial yang subur dan baik untuk pertanian. Wilayah yang subur memberi peluang untuk terbentuknya masyarakat yang agraris. Luas daerah padang rumput di daerah sekitarnya dimanfaatkan untuk peternakan. Demikian pula usaha perdagangan sudah berkembang karena Mesopotamia menjadi lalu lintas perdagangan antara pantai Laut Tengah dengan India, Asia Tengah, dan juga antara pantai Laut Tengah ke Teluk Persia dan Laut Merah. Kawasan ini amat subur sehingga mengundang berbagai suku bangsa untuk merebut dominasi yang kemudian membangun dan mengembangkan peradaban. Bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia. Peradaban Sumeria mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria telah berhasil mengubah lembah Sungai Efrat dan Tigris dari rawa dan hutan menjadi pertanian yang subur. Pada awalnya, bangsa Sumeria hidup dengan berburu dan bercocok tanam dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Sumeria juga telah mengenalkan pembuatan waduk-waduk, agar ketika musim kemarau, mereka tetap akan bisa melakukan pengairan ke ladang-ladang. Karena wilayah mereka sebagian besar tidak menghasilkan kayu dan mineral, bangsa Sumeria dipaksa untuk membuat salah satu jaringan perdagangan paling awal dalam sejarah. Pedagang Sumeria melakukan perjalanan berbulan-bulan ke Anatolia, Lebanon, hingga India. Aktivitas perdagangan membutuhkan alat komunikasi berupa tulisan. Diketahui bahwa tulisan bangsa Sumeria adalah tulisan pertama yang berhasil dibuat oleh manusia. Bangsa Sumeria mampu membuat tulisan paku atau cuneiform yang terdiri dari 350 huruf. Mereka menulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Tidak hanya pelapor dalam penggunaan aksara, bangsa Sumeria juga menggunakan sistem bilangan seksagesimal yang didasarkan pada pengelompokan 60. Sistem bilangan yang mudah dibagi ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Babilonia kuno. Penggunaan bilangan sistem seksagesimal Sumeria masih bertahan sampai sekarang dalam bentuk pengukuran spasial, seperti 360 derajat dalam satu lingkaran dan 12 inci dalam satu kaki. Mobilitas tinggi bangsa Sumeria didukung oleh penemuan roda. Penemuan roda membuktikan bahwa pada saat itu, orang Sumeria telah mengenal prinsip kerja gerak lingkaran. Bangsa Sumeria menganut sistem kepercayaan politeisme atau mempercayai adanya banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk atau dewa langit, Nippur atau dewa bumi, dan Eridu atau dewa air. Untuk memuja dewa-dewa tersebut, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama Ziggurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Ziggurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara bertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga. Alasan bangsa Sumeria membangun kuil-kuil yang tinggi adalah keyakinan bahwa semakin tinggi kuil, semakin dekat pula dengan para dewa. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut dengan negara kota. Pada masa ini muncul kota Nippur
Uruk dan Kis yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Para arkeolog menyatakan kota-kota tersebut merupakan kota metropolis pertama di dunia. Pada tahun 2400 sebelum Masehi, pemimpin bangsa Semit bernama Sargon berhasil menaklukkan dan menyatukan beberapa negara kota Sumeria. Hegemoni kekuatan bangsa Sumeria pada akhirnya harus berakhir. Sargon membentuk Imperium Akkadia. Dilansir dari National Geographic, Raja Sargon adalah raja pertama di dunia yang memerintah sebuah imperium luas dan memperkenalkan sistem dinasti. Untuk memerintah kota-kota yang tersebar luas, dia membangun sebuah ibu kota baru yang bernama Agade. Sargon tidak hanya seorang penakluk, tapi ia juga pandai dalam mengatur dan mempertahankan kekuasaannya. Sargon berusaha menetapkan standar dan ukuran di wilayah kekuasaannya. Selain itu, dia juga menciptakan sebuah sistem pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi atau mendirikan dinding-dinding pembatas. Sargon juga menetapkan bangsawan dari kota-kota yang ditaklukkannya di pusat pemerintahan. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan di kota-kota taklukan. Sebuah strategi politik yang akan diteruskan ke kekaisaran-kekaisaran setelahnya. Meskipun dinasti Sargon hanya bertahan sekitar 150 tahun, namun menciptakan model pemerintahan yang mempengaruhi seluruh peradaban Timur Tengah. Akkadia mengandung sistem kerajaan feodal yang memiliki banyak negara kota di bawahnya. Corak pemerintahan Akkadia adalah militeristik. Mereka banyak melakukan ekspedisi penaklukan ke Asia Kecil bagian timur untuk menguasai aktivitas perdagangan. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia melakukan asimilasi dengan kebudayaan Sumeria yang sudah maju sehingga berkembanglah budaya baru, budaya Sumer Akkad, yang menggunakan bahasa Semit. Bangsa Akkadia memuja banyak dewa dan juga memiliki cerita-cerita legenda kepahlawanan seperti cerita tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Konflik antara suku yang disebabkan oleh kekeringan panjang memicu kejatuhan Akkadia. Pusat kota Akkadia akhirnya hancur setelah mendapat serangan dari bangsa Guti, suku nomaden dari pegunungan Zagros yang berasal dari perbatasan Irak dan Irak sekarang. Kaisaran Akkadia runtuh pada 2200 sebelum Masehi. Setelah itu wilayah Mesopotamia diperebutkan oleh bangsa Guti, bangsa Ur, dan bangsa Elam. Sekitar 1700 sebelum Masehi, bangsa Amorid tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia. Bangsa Amorid mendirikan kota Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Periode ini juga disebut dengan Babilonia Lama. Raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia Lama adalah Hammurabi. Untuk dapat menguasai lembah sungai Efrat dan Tigris, Raja Hammurabi berperang selama 30 tahun melawan bangsa Elam yang berkuasa di sebelah timur daerah Mesopotamia. Hammurabi terkenal dengan hukumnya yaitu Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi adalah salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling lengkap. Kode hukum ini berisi 282 aturan yang menetapkan standar untuk interaksi komersial, menetapkan denda, dan hukuman untuk menegakkan keadilan. Beratnya hukuman pidana sering bergantung pada kelas sosial dan jenis kelamin pelanggar hukum dan korbannya. Hukum Hammurabi menetapkan beberapa preseden hukum yang masih bertahan sampai hari ini. Kodifikasi hukum ini menjadi contoh awal dari penerapan asas praduga tak bersalah.
asas di mana seorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Undang-Undang Hammurabi diukir pada sebuah prasasti batu hitam besar. Ketentuan dalam hukum-hukumnya tetap digunakan bahkan setelah Babilonia Lama runtuh. Pada 1200 sebelum Masehi, pemerintahan di wilayah Mesopotamia diambil alih oleh bangsa Assyria. Assyria termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Assyria memenangkan peperangan dan menguasai Mesopotamia. Mereka membangun kota Asyur dan kota Ninive. Kota Ninive yang terletak di tepi sungai Tigris dijadikan ibu kota. Pemerintahan bangsa Assyria bercorak militer. Sekitar tahun 750 sebelum Masehi, bangsa Assyria berhasil membentuk imperium yang besar. Wilayah Assyria membentang dari Teluk Persia sampai ke Laut Tengah. Selain kehidupannya yang bercorak militer, bangsa Assyria juga membangun negerinya menjadi sangat maju, antara lain di bidang pendidikan. Salah seorang raja Assyria yang terkenal adalah Asyurbanipal. Pada masa pemerintahannya, ia meninggalkan 22.000 lempengan tanah liat berbentuk tablet yang tersimpan di perpustakaan Ninive. Lempengan tersebut memuat tulisan tentang masalah keagamaan, sastra, pengobatan, matematika, ilmu pengetahuan alam, kamus, dan sejarah. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Ninive dihancurkan oleh bangsa Kaldea. Tamatlah riwayat imperium yang bergelar Romawinya bangsa Asia itu. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Kaldea di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar membangun kembali kota Babylon dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga disebut Babilonia Baru. Ada dua hal yang menarik di kota Babilonia Baru, yaitu Menara Babel dan Taman Gantung. Menara Babel yang tingginya mencapai 90 meter berfungsi sebagai keindahan kota, serta mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babylon. Sementara Taman Gantung dibangun di atas bukit buatan. Tingginya sekitar 107 meter, bentuknya berupa podium bertingkat-tingkat yang ditanami pohon, rumput, dan bunga-bunga. Taman Gantung dilengkapi air terjun buatan yang berasal dari Sungai Efrat yang dialirkan ke puncak bukit lalu mengalir melalui saluran buatan. Jika dilihat dari jauh, seolah-olah taman itu menggantung suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Kerajaan Babilonia Baru runtuh akibat serangan dari bangsa Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Cyrus, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia termasuk kota Babilonia. Kekuasaan Persia semakin meluas pada masa pemerintahan Darius Agung yang memerintah tahun 521 sebelum Masehi hingga 485 sebelum Masehi. Darius Agung mampu memperluas wilayah Persia hingga ke India, Mesir, Yunani, dan Asia Kecil atau Turki sekarang. Sehingga Kekaisaran Persia berhasil mendirikan kesatuan pemerintahan yang menguasai 3 situs terpenting peradaban awal umat manusia, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Berpusat di ibu kota Persepolis, Darius I membagi kerajaan mereka menjadi 20 provinsi yang dikelola oleh satram atau semacam gubernur. Darius I kemudian membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan wilayah kekaisarannya. Jalan raya sepanjang 1.600 mil dibangun dari Susan di Irak sekarang hingga ke Sardis di Turki sekarang. Peradaban Persia kuno runtuh pada sekitar tahun 330 sebelum Masehi oleh kekuatan militer Alexander Agung dari Makedonia.
Serbuan bangsa Yunani ini kemudian menghapus jejak peradaban dan kebudayaan Mesopotamia. Banyak hal yang kita dapatkan hari ini berakar dari peradaban Mesopotamia. Kebudayaan manusia modern berhutang budi kepada Mesopotamia. Dari penemuan mereka lah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan segala macam unsur peradaban manusia diabadikan.